pertanyaannya case ya, status karyawan dia adalah karyawan tetap, ya. Dia mengalami gaji tidak sesuai dengan UMP tempat, ya. Bisakah kalau saya melapor, mungkin ke Disnaker kali ya, dengan nama anonim, dia nggak mau pakai nama asli ya, Pak Budi, Pak Rinto atau siapa? Soalnya nggak guna katanya, cuma duduk bertiga sama penengah, ujung-ujungnya pasti digencet selesai duduk. Ini kayaknya udah jadi hal umum ya. Nah, boleh nggak nih pakai anonim nih? Laporannya gitu, lapornya gitu ya, di Disnaker. Jadi yang saya pahami, Bapak Ibu yang bertanya, kalau kita ingin melaporkan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan misalkan, tapi kita ingin melaporkan secara anonim, maka pelaporan itu biasanya diarahkan kepada pegawai pengawas, bagian pengawasan ketenagakerjaan. Kalau ke bagian mediator, biasanya kan nanti akan dipanggil nih. Pada saat panggilan kan perusahaan bertanya kasusnya apa, karyawannya siapa, kan gitu. Mau nggak mau harus dia buka gitu. Maka kalau saya menyarankan kalau pakai anonim lebih bagus masukkan lewat pegawai pengawas, bagian pengawasan ketenagakerjaan. Di setiap Disnaker ada itu bagian pengawasan ketenagakerjaan, ya. Atau minta bantuan serikat pekerja kalau pakai anonim. Di sini ya kita bisa melihat salah satu fungsi pentingnya serikat pekerja itu di sini nih, ya. Pada saat karyawan satu atau sebagian atau sekelompok kecil karyawan ingin berdiri untuk menuntut haknya, tapi dia khawatir terhadap retaliasi, ini kan retaliasi ini kan, habis selesai duduk digencet, katanya gitu. Itu kan namanya retaliasi itu, balas dendam gitu kan. Maka karyawan bisa meminta bantuan dari serikat pekerja, itu tadi. Maka jangan kita langsung memandang serikat pekerja sebagai musuh atau sebagai organisasi yang nggak berguna, ya. Karena apabila itu dikelola dengan baik serikat pekerja itu, maka sebenarnya manfaatnya sangat besar, sangat besar. Dia menjadi penyeimbang, mempunyai fungsi penyeimbang sehingga dia bisa menyeimbangkan kondisi hubungan industrial di perusahaan pada saat si mitranya, pengusaha atau manajemen melakukan pelanggaran dan mereka tidak sadar ada pelanggaran, serikat pekerja bisa mengingatkan. Kalau yang ingatkan misalkan HRD-nya nih, kan HRD juga banyak nih Pak yang takut nih ya. Maaf nih ya teman-teman HRD, banyak nih kan HRD yang takut nih ngingetin bosnya kalau salah. Ya takut apa? Takut dipecat. Kayak saya dipecat 2 kali, kan? Akibat itu bangga lagi kan? Dari PHK 2 kali gitu. Nah, apa namanya, takut dia, takut nanti dimutasi, takut nggak naik jabatan, takut dia nggak naik gaji, takut dan sebagainya, dia di manage out, di managing out gitu kan, sehingga dia dipaksa resign. Maka sebenarnya kita bisa apa namanya, memanfaatkan tanda kutip keberadaan eksistensi dari serikat pekerja. Maka serikat pekerja yang akan bergerak. Kalau serikat pekerja dia udah dilindungi oleh hukum. Keberadaan pengurusnya dilindungi kuat oleh hukum, jadi dia bisa maju. Bos, Presdir, saya itu melihat, dia nggak perlu bilang saya mendapat laporan dari A, dari B, dari C, enggak. Dia bisa mengklaim bahwa itu adalah investigasi dia sendiri, nggak apa-apa. Kan? Bahwa telah terjadi begini, dan ini sebenarnya melanggar loh ya, ayo kita perbaiki, resikonya begini. Tolonglah dibantu diperbaiki, minta responnya. Nah, itu teman-teman serikat. Tapi kan dalam praktek banyak sekali teman-teman kita oknum HRD di negara Wakanda itu yang menganggap kalau serikat pekerja berdiri, wah itu udah musuh mati-matian, udah saling curang-mencurangi lah. Kalaupun ketemu gini berhadapan terus senyum-senyum, itu udah palsu semua senyum-senyumnya itu Pak. Di belakang udah siap itu pisau untuk saling tusuk-menusuk. Dua-duanya, baik pengurus serikat pekerja maupun HRD-nya di negara-negara Wakanda itu dan sekitarnya. Ya. Jadi ini yang harus kita rubah. Ternyata memang manfaat serikat pekerja itu besar loh. Kalau kita benar-benar tahu manfaatnya dan mau mengelolanya dengan baik. Bahwa banyak atau tidak sedikit pengurus serikat pekerja yang nggak benar, itu adalah praktek fakta pelanggaran hukum di lapangan. Dan itu yang harus kita perbaiki. Tapi bukan berarti serikat pekerjanya harus mati, enggak. Sama kan seperti praktek korupsi misalkan. Bahwa ada pegawai pemerintahan yang korupsi di lapangan,
saya nggak ngomong jumlah ya, sedikit apa banyak ya. Iya, iya. Ada yang korupsi di lapangan, itu kan fakta pelanggaran hukum. Tapi bukan berarti pegawai negeri yang harus dibunuh semua, kan enggak. Betul. Gitu kan. Jadi penegakan hukum yang harus dijalankan, pengawasan yang harus dijalankan. Tuh. Makanya tugas KPK jadi super capek nih sekarang, dia harus lembur terus nih.